Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama saya Iwan Firdaus, program studi agribisnis NIM 118. Oke teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi ekonomi bisnis syariah yaitu dengan tema wakalah. Sebelum saya panjang lebar membahas materi itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing Bu Novi yang telah berkenan memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hal itu. Oke, materi kita itu sekarang adalah wakalah. Apa sih itu wakalah? Apa rukun wakalah? Apa syarat-syarat wakalah? Dan apa yang bisa menyebabkan wakalah itu berhenti? Jadi saya akan jelaskan di slide berikutnya. Pengertian wakalah. Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa. Di antaranya adalah perlindungan atau bahasa Arabnya adalah al-hifz. Penyerahan bahasa Arabnya atau at-tafwid atau memberikan kuasa. Menurut kalangan Syafi'iyah, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa atau al-muwakkil kepada orang lain, al-wakil, supaya pelaksanaan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan anak baluan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberian kuasa semasa masih hidup. Kemudian rukun wakalah. Rukun wakalah itu ada 3. Yang pertama adalah 2 orang yang melakukan transaksi, yaitu yang mewakilkan atau muwakil dan yang menerima perwakilan atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan wakil. Rukun kedua adalah sigot atau ijab qabul dari muwakil ke wakil. Yang ketiga, rukun wakalah adalah muwakkal fi sesuatu yang diwakilkan atau yang kita kenal dengan objek yang jadi sasaran. Syarat-syarat wakalah. Syarat wakalah itu ada 4. Yang pertama, syarat-syarat muwakil, syarat-syarat wakil, hal-hal yang diwakilkan. Yang keempat adalah sigat atau lafaz untuk mewakilkan. Yang pertama, syarat-syarat muwakil atau yang mewakilkan. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Kemudian mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam hal-hal bermanfaat baginya. Kemudian syarat-syarat wakil, cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Wakil adalah orang yang diberi amanah. Yang ketiga, hal-hal yang diwakilkan itu diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi harus ada pedoman dari syariat Islam. Kalau hal itu yang diwakilkan memang adalah hal yang diharamkan dalam Al-Quran, hadis maupun ijma, maka muwakkal fi itu tidak disahkan dalam agama Islam. Jadi seperti itu. Kemudian dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Jadi kayak ibadah-ibadah itu tidak bisa ibadah badaniyah tentunya tidak bisa diwakilkan. Kalau maliyah itu bisa diwakilkan dari pendapat sebagian ulama. Kemudian sigot atau lafaz untuk mewakilkan. Kemudian pembatalan wakalah. Wakalah bisa batal dikarenakan perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa. Apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang berkuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Kemudian apabila pemberi kuasa berhalangan tetap
Dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap atau wafat, maka pemberi kuasa tersebut batal, sebagai mana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali di perjanjian lain. Oke, lanjut. Berakhirnya wakalah. Yang pertama itu meninggalnya salah satu pihak. Kedua, bila yang mewakilkan atau yang mewakili itu gila. Ketiga, pekerjaan yang menjadi perjanjian telah dihentikan karena masa kontrak perjanjiannya sudah berakhir. Pemutusan oleh mewakil terhadap wakil meskipun wakil tidak mengetahui menurut Syafi'i dan Hambali, tetapi menurut Hanafi wakil wajib tahu sebelum ia tahu maka tindakannya sebelum ada pemutusan. Jadi ulama itu beda-beda pendapat ya. Kemudian yang kelima, wakil memutus sendiri. Menurut Hanafi tidak perlu wakil mengetahuinya. Kemudian yang keenam, keluarnya orang yang mewakilkan atau mewakil dari status pemilikan.